Maka apakah itu pesan cinta? Ya. Ketika kapan? Lihat bagaimana sikap seseorang ketika menghadapi ujian itu. Maka ujian akan jadi pesan cinta dari Allah ketika satu, seorang hamba itu menerima ujian tersebut. Ridho, terima, yakin bahwa apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik dalam hidupnya, gitu ya. Sebagaimana bisa kita lihat Mbak Mila di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk padahal itu baik. Kamu anggap itu buruk padahal itu baik. Kamu anggap baik padahal itu buruk. Dalam pandangan Allah kan gitu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka yang pertama, menjadi pesan cinta ketika engkau belajar menerima dengan apa yang Allah berikan itu. طلع البدر علينا من Terima kasih atas pertanyaannya, bagus sekali. Dan ini juga mewakili pemirsa yang barangkali hari ini sedang dikasih ujian, ya, sedang dikasih musibah. Pertama yang harus kita pahami bahwa ketika Allah hadirkan ujian dalam hidup kita, maka di saat yang bersamaan Allah sedang menitipkan pesan cinta kepada kita. Sebagaimana bisa kita lihat dalam sabda Nabi SAW, man yuridillahu bihi khaira yusiba minhu. Barang siapa yang diinginkan oleh Allah kebaikan dalam hidupnya, yusiba minhu, maka Allah akan berikan musibah kepadanya. Dalam hadis yang lain, Rasulullah SAW bersabda, inna idhamal jazai ma'a idhamil balai. Sesungguhnya besarnya pahala itu tergantung besarnya ujian. Wa innallaha idza ahabba qauman ibtalahum. Dan sungguh Allah apabila sedang mencintai suatu kaum, seorang hamba, ibtalahum, maka Allah segerakan ujian kepada mereka. Faman radiya falahur ridha wa man sakhita falahu sukhtu. Barang siapa yang ridha dengan ketentuan Allah, maka Allah pun ridha kepadanya. Dan barang siapa yang murka dengan ketentuan Allah, maka Allah pun murka kepadanya. Berarti pertama yang harus kita pahami bahwa setiap ujian yang datang dalam hidup kita itu adalah pesan cinta, pesan kerinduan Allah kepada seorang hamba. Maka apakah itu pesan cinta? Ya. Ketika kapan? Lihat bagaimana sikap seseorang ketika menghadapi ujian itu. Maka ujian akan jadi pesan cinta dari Allah ketika satu, seorang hamba itu menerima ujian tersebut. Ridho, terima, yakin bahwa apa yang Allah hadirkan itu yang terbaik dalam hidupnya, gitu ya. Sebagaimana bisa kita lihat Mbak Mila di surat Al-Baqarah ayat 216. Boleh jadi kamu menganggap sesuatu itu buruk padahal itu baik. Kamu anggap itu buruk padahal itu baik. Kamu anggap baik padahal itu buruk. Dalam pandangan Allah kan gitu. Allah Maha tahu sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Maka yang pertama, menjadi pesan cinta ketika engkau belajar menerima dengan apa yang Allah berikan itu. Yang kedua, ujian itu membuat engkau menyadari. Menyadari dari apa? Satu, sadar kalau kita ini makhluk yang lemah. Kan biasanya ujian itu Mbak Mila mengajarkan kita untuk bisa lebih tahu diri ya. Kita ini hamba biasa, kita ini lemah tak berdaya, la haula wala quwata illa billah. Yang maha segalanya adalah Allah. Maka orang saat diuji makin dia sadar, ya, sadar dia bahwa dia adalah hamba. Yang kedua, dia sadar bahwa tidak ada satu musibah pun yang hadir kecuali disebabkan karena dosa yang pernah dia lakukan. Maka orang saat dia diuji, dia bertaubat ke Allah. Dia minta ampun ke Allah. Maka di saat itu dia sedang mendapatkan kasih sayang Allah dari ujiannya. Yang ketiga, dia sadar. Dia ingin minta tolong kepada Allah. Sampai kemudian dia mengatakan, kapan lagi pertolongan Allah datang kepadaku? Ya Allah, hamba sudah gak kuat ya Allah. Hamba hanya menyerahkan pertolongan darimu. Maka seorang hamba dikatakan mendapatkan pesan cinta dari ujian ketika dia makin menyadari siapa dirinya. Sadar dia lemah, sadar dia banyak dosa, sadar dia butuh pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, seseorang itu mendapatkan pesan cinta dari Allah ketika dikasih ujian, dia mendekat
dekat kepada Allah. Jadi saat dikasih ujian makin dekat ke Allah. Kalau dia makin dekat dengan Allah ketika dikasih ujian, berarti dia sedang mendapatkan pesan cinta dari Allah. 3M, Ya. protokol keimanan. Masya Allah. Kan ada protokol kesehatan, Iya, ini protokol keimanan. Betul. Ketika lagi diuji, agar ujian jadi pesan cinta. 1, menerima. 2, menyadari. 3, mendekat. 3M. 3M. Jangan lupa, Masya Allah. Iya. Tapi kalau misalnya ada orang yang diberikan ujian, justru merasa didolimi, merasa jauh dari Allah, itu justru jadi musibah Jadi yang sebenarnya. musibah yang ya? sebenarnya. Betul. Maka untuk melihat apakah ini ujian, apakah ini musibah, apakah ini azab, Ya. salah satunya lihat bagaimana respon hamba tersebut ketika mendapatkan ujian tersebut. Kalau dengan sesuatu yang gak enak bikin dia tambah dekat ke Allah, ujian. Kalau dengan sesuatu yang gak enak malah membuat dia jauh dari Allah, musibah. Kalau dengan ujian membuat dia malah semakin membangkang ke Allah karena kelakuan yang dia lakukan, dan semakin membangkang, berarti boleh jadi dia menyegerakan azabnya untuk dihadirkan dalam hidup. Maka siapapun kita hari ini, selama beriman ya, selama kita mau beramal soleh, maka tangkaplah semua ujian itu adalah bentuk ujian dari Allah sedang mencintai kita. Makanya jika ada orang beriman yang sedang diuji, 2 tujuannya. 1, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. 2, Allah sedang mengangkat derajatmu. Hanya itu aja. Makanya jangan kaget kalau ada orang yang bilang, kenapa ya? Aku teh udah sholat gitu. Aku teh udah sedekah. Aku teh udah puasa, tapi kenapa masih diuji juga? Memang itu caranya. 1, Allah sedang mengangkat derajatmu. 2, Allah sedang menghapuskan dosa-dosamu. Ya, boleh jadi ada dosa yang tidak bisa tidak atau belum Allah ampuni, tapi kemudian Allah ampuni karena ada ujian yang engkau terima dalam hidup. Maka orang yang ujiannya disegerakan di dunia, maka nanti di hari kiamat akan diringankan hisabnya. Saat nanti dia kembali kepada Allah, diringankan hisabnya. Kenapa? Karena ujiannya disegerakan di dunia. Gitu. Luar biasa. Nah, jadi sebenarnya musibah itu dekat dengan hikmah ya? Pasti. Pasti ya? Betul. Selalu apapun yang terjadi hikmah dalam kehidupan manusia itu, senang, susah, bahagia, sedih, itu semua pasti ada hikmah. Pasti ada hikmah. Dan selalu dalam bentuk kebaikan. Betul. Maka kata guru saya, ketika engkau dikasih musibah, jangan hanya sekedar minta solusi daripada musibah yang kamu dapatkan. Tapi mintalah dihadirkan hikmah dari musibah yang engkau dapatkan itu. Dan sungguh di antara hikmah yang paling besar adalah dengan musibah membuatmu makin dekat dengan Allah. Itu aja. Betul. Maka lihat di surat Al-Baqarah 155, 156, Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju'i wa naqsim minal amwali wal anfuthi wath thamarati wa basyiris sabirin. Dan kami akan timpakan kepada kamu sekalian dengan sedikit ketakutan, sedikit kelaparan, sedikit kekurangan harta, kegoncangan jiwa, dan buah-buahan sebagai apa? Kabar gembira. Masya Allah. Kabar gembira. Jadi kalau ada orang yang diuji dengan rangkaian ujian tadi, kabar gembira. Bagi siapa? As-sabirin, bagi orang yang sabar. Siapa orang yang sabar itu? Lanjutkan ayatnya. Alladzina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang yang ketika ditimpa musibah, dia ngerasa berat dengan ujiannya. Dia hanya mengatakan begini, sesungguhnya semua milik Allah dan akan kembali ke Allah. Berarti orang yang mendapatkan kabar gembira itu adalah orang yang ketika dikasih ujian musibah dalam hidupnya, membuat dia makin dekat dengan Allah. Dan kadang-kadang, Mbak Mila, diakui atau tidak, kita itu bisa tambah dekat sama Allah kalau sedang dikasih apa? Ujian. Masya Allah. طلع